Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Apa kabar? Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Baik, kita akan dengar-dengaran kembali renungan di pagi hari ini. Sebelumnya saya undang kita untuk masuk di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Bapa Kerajaan Surga, terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu pada kami Tuhan. Hingga pagi hari ini kami boleh merasakan sukacita Bapak, bangun dari istirahat kami. Tuhan, kami mengundang Engkau Bapak masuk dalam hati kami. Beracara seluas-luasnya dalam hati kami, agar apa yang kami lakukan di hari ini, sepanjang hari ini, apa yang kami pikirkan, apa kami katakan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbicara Engkau Bapak, melalui firman-Mu kepada kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ketekunan Ellen. Dasar firman Tuhan diambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ellen harus mengurus kelima orang anaknya sendirian setelah suaminya meninggal. Di depan jenazah suaminya, Ellen berdoa, Tuhan, aku tidak memiliki apapun untuk kuberikan kepadamu kecuali diriku dan anak-anakku. Tetapi kami mengikat diri kami kepadamu dan mempercayai pemeliharaanmu ya Tuhan. Tahun-tahun berlalu dan anak-anak Ellen bertumbuh dengan sikap yang takut akan Tuhan. Bahkan sebagian besar dari mereka mengambil bagian dalam pelayanan di gereja, kecuali anaknya Melvin. Melvin bergabung di Angkatan Darat dan menikah dengan wanita yang tidak mengenal Tuhan. Kondisi keimanan Melvin tentu saja memedihkan hati Ellen. Tetapi ibu yang tekun itu tidak berhenti terus berdoa untuk putra yang dikasihinya ini. Ellen menjalani hari-harinya dengan satu keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah berbohong. Dia akan mengembalikan anaknya yang terhilang itu dan menjadi takut akan Tuhan. Suatu hari Ellen menerima telepon bahwa Melvin telah meninggal dunia karena serangan jantung. Segera Charles, adik Melvin, segera berangkat ke rumah duka. Ia dapat membayangkan kepedihan hati ibu-ibunya. Namun dari istri Melvin, Charles mendapat berita mengembirakan hatinya dan tentu saja hati ibunya. Aku ingin menceritakan hal yang akan membuatmu merasa lebih baik, Charles. Tadi malam setelah kakakmu mengucapkan selamat malam kepada anak-anak dan untukku, ia masuk ke dalam kamar. Ia tidak langsung tidur, tetapi ia berlutut di samping ranjang. Kemudian ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Setelah selesai ia tidur dan pagi-pagi sekali ia mengalami serangan jantung. Kemudian ia meninggal dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak dapat menduga cara Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah hadir di dalam doa syafaat yang kita naikkan setiap hari. Tidak satu pun yang tahu kapan jawaban doa itu tiba di hadapan kita. Tetapi satu hal yang harus kita pastikan, bahwa kita harus terus bertekun di dalam doa sampai paket dari surga itu nyata dalam hidup kita. Sampai sesuatu hal itu terjadi.
Dalam masa penantian, dalam doa kita dibutuhkan iman. Di dalam doa-doa kita, kita terus dibutuhkan keyakinan bahwa Tuhan sudah mendengar permohonan kita dan memberi jawaban yang menurutnya adalah yang terbaik, yang akan membawa kebaikan bagi kita. Kita pasti akan menerima jawaban doa itu jika kita tidak menjadi lemah. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Tidak ada doa yang dijawab terlalu cepat atau doa yang dijawab terlalu terlambat. Semua indah pada waktu Tuhan. Pada waktunya yang sangat indah, Dia akan menunjukkan caranya yang ajaib sehingga kita merasakan sukacita yang besar karena Dia atau Tuhan sudah menjawab doa-doa kita. Mungkin kita sudah lupa bahwa beberapa tahun yang lalu kita tekun berdoa untuk keselamatan seseorang. Namun ketika berita gembira itu sampai ke telinga kita, barulah kita mengerti dan menyadari bahwa Tuhan setia menjawab doa-doa yang pernah kita naikkan. Karena itu, janganlah pernah bosan untuk berhenti mendoakan mereka yang kita kasihi. Karena pada waktu yang sangat indah, kita akan melihat rangkaian kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, selamatkanlah seluruh keluargaku, seluruh keluarga besarku yang kukasihi. Jangan biarkan mereka terus melangkah menuju gerbang kehancuran atau neraka. Aku mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kirimkan pita-pita doa ke surga. Tuhan akan merangkainya menjadi kado yang sempurna. Selamat pagi, selamat berkarya. Jangan jemu berdoa terus sampai sesuatu terjadi. Tuhan memberkati. Amin. 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 Amin.